Selamat pagi sahabat YouTube Romo Komang. Ya. Saya Christian Alexandro Ya. Purnomo. Andrew, bagaimana ini? Saya mendengar kau masih antara pilihan hidup dua cabang ini. Mendengar kau mau terus ini mau jadi Romo OO, omah-omah ini, alias kau mau sekolah di luar. Itu bagaimana pertimbangannya itu? Pada awalnya saya masuk seminar itu saya tahu kalau seminar itu tempat untuk menjadi imam. Namun seiring berjalannya waktu saya menjadi berpikir bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing untuk melayani Tuhan. Wah. Jadi di kelas 12 ini setelah melakukan koreksio fraterna bersama Romo Sintus, saya memutuskan untuk tidak lanjut. Ya. Karena dengan alasan saya ingin melayani Tuhan dengan cara saya sendiri. Walaupun saya tidak menjadi imam, tapi setidaknya saya bisa menjadi umat yang baik untuknya. Ya, benar, baik Andrew, saya menghargai itu. Tapi jangan-jangan karena nona aku, Tidak, Om. orang mau dengar ada nona banyak ini di Kupang ini. Tidak tuh? Tidak, Om. Jujur tuh? Tidak. Ya, ini Andrew, dia kelas 12 dari Kupang. Dia setelah 6 tahun di sini, akhirnya nanti dia ingin meneruskan Tuhan dengan cara yang lain. Tapi baik Andrew, jadi yang baik penting di rumah aku disiplin nih. Jangan kalau nanti di rumah nanti ada nanti tidak baik ini. Wah, baik Andrew gitu. Ya selamat sampai tamat, sampai lulus dengan yang baik. Dan kuasa bisa ingat, nanti kalau di luar kau mesti kerja baik tuh, bisa bahasa Inggris bagus, disiplin, orang senang ya, baik Andrew begitu. Selamat terus ya. Oke. Terima kasih, Romo. Ini Excel, dia sudah kelas 12 dari SMP. Saya kenal dia ini, dia cukup rajin, tapi kadang malas juga. Dia ingin terus ini ke OFM ini. Kenapa ini kepilih OFM ini? Jadi Romo, saya sendiri itu punya motivasi untuk melayani orang-orang miskin, Romo. Karena saya sendiri kan pernah pulang kampung orang tua. Kampungmu di mana? Kampung saya di Flores Manggarai. Oh, kampung sekali kan? Ya, Romo, apalagi kampungnya mama. Jalan jelek ya? Jalan batu semua. Woi. Jadi di sana tuh saya lihat imam tuh sangat kurang, Romo. Padahal saya rasa nih orang Manggarai ini banyak sekali yang imam. Tapi saya lihat tidak ada yang bertugas di sana. Dari sana tuh saya termotivasi untuk menjadi seorang imam OFM. Karena OFM sendiri kan punya spiritualitas bagi orang miskin. Jadi saya tuh terpanggil untuk masuk ke OFM untuk berkarya bagi orang miskin. Benar kok, jangan macam-macam, serius ya. Serius. Dan imam tuh masih jauh adik ya. Yang penting sekarang hal-hal yang kecil itu apa? Apa yang kecil menurut kamu? Hal yang kecil-kecil yang harus kamu persiapkan. Yang harus saya persiapkan tuh mulai dari kebiasaan disiplin, Romo. Disiplin, tekun, dan berani untuk melawan keinginan sendiri, Romo. Nah itu yang paling penting ya, karena musuh pertama diri sendiri. Ya. Mungkin di luar mungkin bisa, tapi ke dalam kau kerasa malas, itu yang paling penting. Kalau kau jadi imam, kau baik ya adik, kayak orang puji kau, kau ganteng, kau punya suara bagus, rahmat melimpah adik. Ya. Baik Excel, selamat ya, senang kau punya keberanian, teruskan. Ya Excel, selamat ya. Oke, baik. Ya Rio L, selamat pagi. Saya dengan Rio L. Dia Rio Allen dari Jakarta. 6 tahun di Senari, SMP, SMA, kemudian dia memutuskan untuk tidak meneruskan ke Senar Tinggi. Nah, baik Rio, bagaimana kamu terus? Kalau saya sendiri itu akan meneruskan di hubungan sosial gitu loh. Jadi ya 6 tahun sudah berlalu. Bagi saya itu panggilan itu kan bermacam-macam, nggak selalu menjadi imam, Romo. Iya betul. Yang penting kita mempersembahkan hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Ya, yang penting kedepannya saya bisa menjadi sebagai awam yang baik, terutama buat sesama, keluarga, dan lingkungan maupun buat negara, Romo. Intinya seperti itu, Romo. Benar, Rio L. Tapi bagi Romo sih sebenarnya itu ya sekolah khusus ya, bukan sekolah umum ya. Iya. Jadi tapi Romo menghargai keputusan kamu. Baik, apa yang perlu kamu persiapkan, hal-hal dasar pada kamu di luar, kamu sungguh menjadi orang pembawa berkat, bukan pembawa metaka Ya, Romo. Yang saya senang itu yang benar betul saya dapatkan dari seminar itu 5 pilar itu, Romo. Ya. 5 pilar itu. Apa tuh jelasannya 5 pilar itu apa? Ya ada siensia, sapiensia, terus santitas, dan 5 pilar itu benar-benar berfungsi sekali untuk kehidupan saya ke depannya. Sensia pengetahuan ya. Iya, Romo. Kamu di luar nanti pengetahuanmu memang untuk harus berdaya guna, membantu lingkungan, keluarga, sapiensia, kebijaksanaan penting itu. Iya, Romo. Jangan semua nanti berita kamu sebarkan, nanti hoax nantinya ya. Iya, Romo. Juga sanititas kesehatan, nanti kalau kamu tidak sehat, kalau karena merokok misalnya, minum arak, minum bir, minum baygon, belum nikah 2 tahun udah mati, bahaya ini. Dan juga penting juga solidaritas adik itu.
Iya. Persaudaraan itu pentingnya. Kamu hadir misalnya di Jakarta, di lingkungan, kamu betul membangun umat misalnya dengan pengetahuanmu, kemampuan dirigen, main organ, harus tampilkan baik. Jangan bilang, ayo saya sibuk. Baik. Baik Rio gitu 6 tahun ya, udah di sini rumah senang. Maka dulu kecil sekarang sudah mulai ganteng-ganteng ya. Baik, supaya nanti aku teruskan dan ya, jangan lupa jadi kalau materi. Iya, Salam untuk semua nanti, teruskan semangatmu. Kamu kuliah apa nanti? Hubungan sosial, Bro. Itu hubungan sosial, AI gitu kan? Atau iya. Jadi kayak berfokus di kayak bisa kerja di Kementerian Sosial gitu. Oh begitu, baik. Ya. Bukan sosial ya, Pak? Bukan. Baik Rio El, selamat ya. Oke, thank you ya. Ini Gildo Cortelial. Saya kenal dia saya kelas SMP, sekarang udah kelas 12. Tapi terakhir saya dengar, kamu dengar kalau Gildo memutuskan mau melayani Tuhan dengan cara lain. Itu bagaimana Gildo? Ya, jadi setelah melalui refleksi yang cukup panjang, bisa dibilang dari satu SMP sampai sekarang, saya memutuskan bahwa mungkin cara saya untuk melayani Tuhan itu bukan menjadi imam, tapi menjadi awam yang berkualitas bagi gereja dan masyarakat. Maka dari itu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di ilmu hubungan internasional Universitas Gajah Mada. Wah, tentu Gildo, kau udah 6 tahun di seminaria, tentu ada hal-hal yang harus kau persiapkan di luar. Karena kalau di luar nanti banyak hal tantangan ya. Pertama nanti telat bangun tuh bahaya adik, itu jangan teruskan itu. Ya, dan juga mesti disiplin. Betul hubungan nasional saya senang rumah sedang pendengar, tapi bagaimanapun juga 6 tahun di sini mesti ada bekasnya. Minimal kuasai baik bahasa itu sama dengar yang bagus. Dan jangan itu gerak cepat sedikit. Nanti bagaimana nanti rencanamu? Kenapa kamu ambil hubungan internasional? Mau jadi apa rencanamu? Sebenarnya saya memiliki minat di 2 bidang ini. Pertama tuh karena saya memang suka sama bahasa. Makanya untuk pelajaran bahasa tuh mungkin Rob bisa lihat nilai saya lumayan bagus di situ. Wah, keren. Di satu sisi saya juga punya kesukaan sama bidang akuntansi terutama. Makanya saya fokus belajar dua-duanya, tapi setelah saya pikir kembali bisa dibilang menjadi mengambil ilmu hubungan internasional itu lebih sesuai dengan ini. Betul, dia menjadi imam lebih bagus lagi. Tapi itu udahlah, saya mau menghargai keputusan kamu, putuskan dan kerjakan semaksimal mungkin. Jangan setengah-setengah adik. Yes, no. Anda mau kesana kali dengar nanti kamu jadi diplomat Gildo Cortelial. Baik dulu ya, selamat gitu. Baik, thank you. Ini Jason Pasaribu. Dia kelas 12 dan saya kenal dia sejak SMP di sini. Setelah 6 tahun. Saya dengar dia mau meneruskan, mau menjadi seminar tinggi. Bagaimana Jason, persiapan kamu? Mengapa kamu mau teruskan seminar tinggi? Ya, tentu yang saya siapkan untuk menuju ke seminar tinggi itu penuh perjuangan dan tantangan. Nah, alasan saya untuk melanjutkan cita-cita saya untuk seminar tinggi itu, saya ingin bergabung dalam komunitas imam barisan di Ordo Karmel, karena saya melihat itu imam-imam di Ordo Karmel itu sangat dikit semenjak keadaan yang dinamakan pandemi. Jadi semua namanya panggilan untuk menjadi imam baik Ordo ataupun Projo itu menurun dan sedikit. Jadi saya prihatin dan saya membuktikan diri saya untuk bergabung bersama Ordo Karmel. Baik Jason, nanti apa yang perlu kamu persiapan selama 6 tahun di sini? Tentu kan ada persiapan dasar ya, minimal untuk bisa tertib bangun pagi, kemampuan intelektual sensia. Bagaimana itu? Kamu siap terima itu kan? Siap Romo, karena sudah 6 tahun saya membina pendidikan di seminari ini dan sudah diberikan poin-poin penting yang diberikan oleh Romo ataupun pembina lainnya terhadap saya, di mana saya tanamkan dalam pribadi saya dan dalam kegiatan saya sehari-hari. Mantap Jason, teruskan, jangan lagi setengah-setengah ya. Yes, no. Teruskan, dan juga kuasai bahasa itu penting. Kalau kamu mau saya bahasa itu lebih mudah untuk belajar. Baik itu Jason Pasaribu, orang Batak, bapaknya Batak, mamanya Bali. Sehingga dia Bali Batak. Oke ya Jason. Oke, thank you ya. Baik. Nah, saya dengan Ian Omanu kan namamu? Ya, Roh. Dia kelas 12, setelah 6 tahun di seminari dia memutuskan seminari tinggi. Ian, mengapa kamu memutuskan seminari tinggi? Apa yang kamu pertimbangkan? Yang pertama, pertama kemauan dari diri saya sendiri semenjak saya awal masuk seminar Romo. Pas saya wawancara waktu itu, saya wawancara dengan Romo Sintus. Romo Sintus menanyakan kepada saya, apakah motivasi kamu ingin masuk seminari, dan saya bilang saya
ingin menjadi seorang imam. Awalnya pertama saya pikir seminar ini tempatnya cuma biasa-biasa saja begitu Romo. Tetapi semenjak saya masuk seminar ini, saya mulai menjalankan pelan-pelan. Terus banyak juga tantangan-tantangan yang ini. Pernah juga sekali dua kali saya merasa ingin keluar dari seminar ini, tapi saya menghilangkan semua itu dan berdoa juga kepada Tuhan Yesus Romo untuk tetap meneguhkan panggilan saya menjadi seorang imam Romo. Baik, ya, tapi engkau nih suka ganggu nona ini. Kadang engkau masih ingat tuh pengalaman itu bagaimana nanti kalau jadi imam nanti kau ganteng sedikit, bagaimana? Kau bilang I love you sama nona ini bagaimana? Ya Romo, waktu itu karena menurut saya juga kan laki-laki kalau misalkan suka dengan seorang perempuan tuh wajar Romo, tapi kita harus tetap melaksanakan niat saya untuk kedepannya menjadi seorang imam Romo. Ayo mantap adiknya. Kalau untuk nona ganggu kau bagaimana nanti kau bagaimana kau? Apa yang mesti kau pegang, kau mesti ingat dalam menjalani panggilan kan masih panjang ya adiknya. Ya, tentu kadang-kadang apalagi kalau mau ketemu kau stres atau kadang kau ingat nona cantik lagi, aduh itu bagaimana? Langsung kau ingat langsung kau tinggalkan cari nona bagaimana? Itu boleh kan? Tidak menurut saya tuh sebenarnya nggak usah dilampiasinya ke situ Romo. Kan kita lampiasinya tuh ke Tuhan Yesus dengan cara berdoa, minta bantuan dari Tuhan Yesus dan tetap ingat motivasi sejak ini Romo dari awal diri kita sendiri. Ya berdoa baik. Kita juga perlu juga secara psikologis perlu kau punya hobi ya. Hobi menulis seperti Romo ini kan ada ternak babi, ada ayam dan lain itu satu hal yang bagus ya. Namanya sublimasi. Kadang karena kamu normal, kalau kamu nggak normal kamu nggak jadi imam. Kamu saya tertarik sebenarnya itu hal yang sangat bagus karena itu normal. Kalau nggak tertarik, kau ini bisa bencong ya. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kalau ada pahala seperti itu, syukuri Tuhan dan kamu olah itu menjadi hal yang berharga. Dan ini makanya perlu belajar yang lamanya itu supaya kita bisa mengolah itu. Makanya sampai 12 tahun seperti ini kamu udah punya bekal sama 6 tahun seperti ini. Disiplin penting, jangan kau terlambat Nah di sebenarnya kalau kita terlambat adik kuliahmu terteter nanti. Ya teruskan begitu dan tentu ada teman-temanmu yang memutuskan, ada yang memilih dengan kuliah, tapi semuanya bagus adik. Penting nanti kau punya semangat itu jadi imam yang baik. Jadi kalau kau kuliah jadi suami yang baik, jadi suami yang baik. Jangan suami yang merokok banyak-banyak, tidak punya uang, jadi pelit-pelit, bahaya. Ya, sehingga dengan demikian sesungguhnya menjadi berkat bagi keluargamu dan juga bagi siapapun yang kamu akan jumpai. Begitu ya. Selamat teruskan Sip, mantap.